Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah statistik dasar ya. Pada malam hari ini saya memberikan untuk materi baru ya tentang analisis korelasi. Tetapi sebelum masuk di analisis korelasi, saya memberikan untuk materi yang kemarin ya, kita mengulang sedikit tentang masalah angka indeks. Untuk latihannya yang kemarin sudah dibuat atau belum? Ya, walaupun mungkin tidak dijadikan sebagai PR ataupun tugas, tetapi bisa ya digunakan untuk latihan sendiri, mencoba di dalam pembuatan ke angka indeksnya. Jadi ada beberapa metode, yaitu dari metode yang Laspeyres-nya, kemudian ada metode ke Paase, kemudian ada juga untuk metode ke Drobis, kemudian ada juga untuk metode yang menggunakan Walsh, kemudian ada penggunaan untuk angka indeks yang sederhana maupun yang agregat atau yang menggunakan ke bentuk untuk yang ada pembobotannya ya. Jadi dalam angka indeks dari materi yang kemarin bisa dicoba untuk latihan yang sudah saya berikan pada slide terakhir. Kemudian Anda menghitung menggunakan beberapa metode dalam angka indeks yang tertimbang dengan menggunakan 6 metode tersebut ya. Kemudian kalau menggunakan di angka indeks yang sederhana, kemudian yang menggunakan agregat, itu saya kira semuanya bisa ya, karena tidak begitu sulit untuk rumus dalam angka indeksnya. Kalau kita menggunakan untuk angka indeks yang harga, berarti dari indeks harga sama dengan HT per H0. Jadi dari harga untuk tahun berjalan dibagi dengan harga untuk tahun dasar. Kemudian ada juga untuk indeks kuantitatif. Kalau kita menggunakan indeks kuantitatif berarti dari indeks K atau IK sama dengan KT per K0, yaitu dari penggunaan untuk indeks kuantitas dari tahun yang berjalan kemudian dibagi dengan indeks kuantitas pada tahun dasarnya. Begitu juga untuk angka indeks pada nilai, yaitu kita menyebutnya ke IV ya. IV itu dari value bisa, atau kita menggunakan IN itu juga bisa, indeks nilai, dimana untuk indeks nilai kita hitung dari harga kemudian dikalikan dengan kuantitas dari tahun berjalan dibagi dengan harga dikalikan dengan kuantitas pada tahun dasarnya ya. Begitu juga dengan menggunakan yang agregat, kita tinggal memperhitungkan dengan adanya jumlah atau totalnya ya. Kemudian jangan lupa dalam penggunaan ke angka indeks disertakan adanya kesimpulan. Jadi kalau misalnya saja tahun 2019 dengan tahun 2018 ternyata ada kenaikan sebesar 52%. Berarti nanti bisa kita ambil kesimpulan bahwa
untuk penjualan di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 52% dibandingkan dari tahun 2018, dan seterusnya. Itu kalau kesimpulannya kita melihatnya pada kasus yang ada, ya. Nah, untuk hari ini saya masuk ke materi yang lain, yaitu pada bentuk korelasi, di mana untuk korelasi di sini nanti ada penggunaan kehipotesanya, ya, karena kita mau melakukan suatu penelitian dari dua variabel, misalnya saja untuk variabel A dan variabel B. Kemudian dari dua variabel itu apakah nanti berkorelasi kuat, kemudian mempunyai arah yang positif ataukah arah yang negatif, ya. Kemudian untuk kekuatan di dalam korelasinya kita bisa melihat pada ringnya, ya, maksudnya untuk kekuatan tersebut berada di mana, apakah dari dua variabel itu, variabel A dengan variabel B berada pada korelasi yang sempurna, ataukah malah sebaliknya tidak ada korelasi sama sekali, ataukah korelasinya bisa dikatakan untuk sangat lemah atau sangat kuat, ya. Kemudian di dalam korelasi di sini nanti kita bisa menggunakan untuk hasil yang didapatkan pada kuesioner, di mana untuk kuesionernya nanti bisa kita buat dengan menggunakan adanya jenis atau tipe data, skala data yang bentuknya ordinal, ya, ataukah yang menggunakan ke interval. Kalau untuk yang interval berarti tidak ada nilainya, tapi kita menggunakan untuk yang skalanya adalah ordinal. Jadi sangat setuju, kemudian setuju, kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Atau kita menggunakan dengan 5 tingkatan, di mana untuk tingkatan yang ketiga itu adalah ragu-ragu, bisa. Atau kita hanya menggunakan 4 tingkatan saja seperti tadi, yaitu dari sangat setuju, setuju, kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kalau ditambahkan dengan ragu-ragu, ya berarti kita menggunakan ada 5 tingkatan dalam penilaian pada penggunaan ke kuesionernya, ya. Itu nanti yang akan kita pelajari lebih dalam pada korelasinya. Tapi untuk hari ini saya memberikan di dalam korelasinya masih yang istilahnya sederhana dulu, ya. Jadi kita memahami dulu apa sih yang dinamakan dengan korelasi, kemudian bagaimana caranya kita menganalisis untuk dua variabel tadi, dari variabel A dengan variabel B. Kemudian bagaimana kalau dari data yang kita ambil dua variabel tadi tidak dari data acak tapi menggunakan jenis datanya atau untuk pengambilan sampelnya menggunakan kuesioner, ya. Kita langsung saja masuk ke bahannya. Perhatikan dalam materi saya, jadi nanti biar tidak kesulitan untuk memahami pada pembahasan untuk korelasinya. Ya, ini tentang analisis korelasi, ya. Analisis korelasi. Mungkin ada yang tahu apa sih yang dinamakan dengan korelasi. Kalau kita lihat di dalam suatu kasus atau suatu permasalahan, kita bisa membuat untuk korelasi. Apakah ada korelasi antara variabel A dengan variabel B? Apakah ada korelasi antara nilai dengan cara kita belajar? Apakah ada korelasi antara
gaji dengan pendapatan perusahaan, ataupun di dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk pengambilan di dalam suatu kasus di sini ya. Kita lihat saja dulu untuk pengertiannya. Pengertian dari analisis korelasi. Pengertian dari analisis korelasi menurut Croxton dan Cowden, ketika sesuatu hubungan bisa dibuktikan secara kuantitatif ya, bukan secara kualitatif. Kalau secara kualitatif itu berarti dengan menggunakan suatu nilai ya, untuk misalnya saja penggunaan pada baik, kemudian suka, kemudian tidak suka, itu penggunaannya di kualitatif. Kemudian kalau secara kuantitatif berarti di sini kita menilainya dengan angka ya. Saya ulangi. Jadi pengertian dari analisis korelasi ketika sesuatu hubungan. Nah, kita bisa mengambil suatu pengertian bahwa yang dinamakan dengan korelasi itu adalah hubungan ya. Jadi ketika sesuatu hubungan itu bisa dibuktikan secara kuantitatif, maka metode statistik yang baik untuk mengukur hubungan tersebut dinamakan dengan korelasi. Ya, jadi bisa dipahami dari pengertiannya korelasi di sini menurut Croxton dan Cowden bahwa ketika sesuatu hubungan bisa dibuktikan secara kuantitatif, maka metode statistik yang baik untuk mengukur hubungan tersebut dinamakan korelasi ya. Kemudian secara umum analisis korelasi di sini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan antara dua variabel. Ulangi, jadi pengertian secara umum analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan antara dua variabel. Jadi kalau kita menggunakan di dalam korelasi itu hubungannya hanya dua variabel saja ya, mengukur hubungan tersebut yang dinamakan dengan korelasi. Hubungannya di sini adalah dua variabel. Misalnya variabel antara apakah hubungan antara tinggi badan itu akan berkorelasi atau mempunyai hubungan dengan konsumsi makanan ya. Kemudian apakah berat badan itu juga berhubungan dengan jenis makanan yang kita konsumsi. Itu bisa kita analisa ya, bisa kita teliti bagaimanakah hubungan antara dua variabel tersebut. Kemudian yang berikutnya manfaat ya. Manfaat dari analisis korelasi. Apa sih manfaat dari analisis korelasi? Mengapa di dalam statistik itu ada analisis korelasi ya? Analisis korelasi ini seringkali digunakan untuk menyatakan derajat kekuatan. Perhatikan dalam kalimat yang saya sebutkan bahwa analisis korelasi itu seringkali digunakan untuk menyatakan derajat kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya di dalam hubungan itu saya menggunakan 3 variabel atau 4 variabel, bagaimana untuk korelasinya? Apakah boleh?
yang dinamakan dengan korelasi seperti tadi dalam pengertiannya, bahwa di sini kita menilai dari dua variabel saja. Kalau misalnya variabelnya itu ada 3, A, B, dan C, maka di sini kita hubungkan A dengan B, kemudian A dengan C, kemudian B dengan C. Jadi kalau di dalam 3 variabel ya berarti harus hubungannya seperti itu. Tidak bisa kita menghubungkan 3 variabel, apakah ada hubungan antara variabel A, variabel B, dan variabel C, tidak bisa. Tetapi yang kita hubungkan itu adalah dua variabel dulu, A dengan B, A dengan C, kemudian B dengan C, ya. Nah, kalau untuk 4 variabel ya sama, berarti kita buatnya A dengan B, A dengan C, A dengan D, kemudian dibalik lagi B dengan C, kemudian B dengan D, dan seterusnya, ya. Jadi dengan mengetahui hubungan antara dua variabel, kita bisa mendeskripsikan, memberikan suatu gambaran bagaimana dari dua variabel itu, dari hubungan dua variabel itu lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki, ya. Kemudian korelasi seringkali digunakan dalam dunia riset ataupun dalam dunia bisnis. Contoh, ya ini yang seringkali dilakukan oleh pebisnis ataukah suatu perusahaan, suatu usaha, atau mungkin dari kalian yang mempunyai bisnis, ya. Seorang pimpinan perusahaan seringkali menggunakan korelasi, menggunakan hubungan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat, korelasi yang kuat antara kenaikan gaji pegawai dengan jumlah pendapatan perusahaan. Ya, kalau kita melihat dari keadaan yang sekarang ini, ya, dengan adanya COVID-19 ini berarti pimpinan perusahaan itu akan melakukan hubungan, melakukan suatu analisis korelasi. Kalau misalnya saja pendapatan perusahaan itu berkurang, ya, mungkin dari produksinya, kemudian dari pendapatan jasanya, kemudian dari ya lain-lain yang akan mempengaruhi di dalam pendapatan perusahaan, itu apakah ada korelasi dengan kenaikan gaji? Bagaimana pihak dari pegawai itu meminta ada kenaikan gaji, ya, kalau kita melihat dari keadaan yang seperti ini. Beda kalau misalnya saja perusahaan itu di masa pandemi di sini malah mendapatkan hasil yang sangat signifikan, kenaikan yang sangat signifikan, otomatis nanti kenaikan gaji untuk karyawan tersebut juga akan direalisasikan, ya. Itu contoh saja. Kemudian kita bisa menilai juga untuk analisis korelasi yang lain. Misalnya, apakah ada hubungan nilai yang kita dapatkan, misalnya saja contoh, ya, nilai statistik yang kita dapatkan itu mempunyai hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat kuat dengan cara kita belajar. Kemudian bisa juga dari analisis korelasi di sini, apakah ada hubungan yang kuat ataukah ada hubungan yang lemah dengan harga barang yang dinaikkan dengan konsumtif dari konsumen, ya, atau minat dari konsumen untuk membeli barang kita. Itu juga bisa kita lihat dari analisis korelasinya. Kemudian jenis hubungan korelasi, perhatikan di dalam jenis hubungan korelasi di sini ada dua jenis, ya, ada dua jenis korelasi. Yang pertama dinamakan dengan korelasi positif. Kalau korelasi positif itu berarti hubungan antara dua variabel di mana untuk kenaikan satu variabel akan menyebabkan penambahan nilai pada variabel lainnya. Saya ulangi. Jadi korelasi positif itu hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel, misalnya variabel A, itu menyebabkan adanya penambahan pada variabel B, ya,
Ataupun nanti sebaliknya, semakin kecil dari variabel A, ini nilai variabel yang lain juga akan ikut turun atau akan semakin kecil. Bisa dikatakan juga bahwa korelasi di sini merupakan korelasi atau hubungan yang searah. Perhatikan dalam penjelasan dari saya, dari materi ini ya, maksudnya di slide yang keempat, kalau yang dinamakan dengan korelasi positif, berarti bisa dikatakan juga bahwa korelasi ini merupakan hubungan atau korelasi yang searah. Contohnya saja, kita bisa melihat penambahan usia itu berbanding lurus dengan penambahan tinggi badan. Penambahan waktu produksi akan berbanding lurus dengan penambahan jumlah produksi. Ya. Kalau kita menganalisis atau melakukan suatu penelitian, apakah benar, apakah menghasilkan korelasi positif dengan penambahan usia itu berbanding lurus dengan penambahan tinggi badan. Nah, kalau untuk penambahan usia di sini kita melihatnya pada ya usia-usia anak ya. Kalau misalnya saja untuk penambahan usia untuk yang dewasa ataukah untuk yang sudah tua mungkin tidak berkorelasi positif ya. Tapi kalau kita melihat untuk kuesionernya itu diberikan atau kita menganalisisnya untuk kasusnya diambil dari anak-anak ya, usia balita lah ya, ataukah pada anak-anak usia 0 sampai usia bisa dikatakan 15 tahun lah ya, 15 tahun itu mungkin bisa dikatakan korelasinya positif, karena dengan adanya penambahan usia itu akan berbanding lurus dengan penambahan tinggi badannya. Jadi kalau yang umurnya masih 0 kemudian umurnya 1 tahun 2 tahun itu otomatis nanti akan berbanding lurus dengan penambahan tinggi badannya. Kemudian penambahan waktu produksi itu akan berbanding lurus dengan penambahan jumlah produksinya. Jadi kalau misalnya saja waktu produksi kita tambah yang tadinya hanya 2 jam, kita ganti menjadi 5 jam, otomatis untuk jumlah produksinya pun juga ada kenaikan. Maka di sini bisa dikatakan bahwa korelasi ini mempunyai hubungan yang searah. Kemudian yang kedua, atau kita lihat dulu dalam grafiknya ya, ini grafik usia dan tinggi badan anak. Untuk usianya ini adalah usia sampai 18 tahun. Jadi dari usia 8 sampai usia 18 tahun. Jadi untuk tinggi badannya ternyata ada kenaikan, yang tadinya umurnya 9 tahun itu sudah mempunyai untuk tinggi badannya 140, kemudian 145, kemudian naik lagi dengan umur 17, ternyata di sini dia mempunyai tinggi badan sampai 170. Ya, ini istilahnya dia mempunyai arah yang positif. Kemudian kalau korelasinya negatif, kalau korelasi negatif bagaimana? Korelasi negatif di sini hubungan antara dua variabel, di mana kenaikan dari satu variabel, saya katakan saja variabel A tadi, itu menyebabkan penurunan nilai dari variabel B. Begitu juga sebaliknya, kita bisa mengatakan semakin kecil nilai suatu variabel dari variabel A itu, maka dibalik semakin besar nilai variabelnya. Jadi istilahnya dari hubungan korelasi di sini adalah berbalik arah ya. Jadi tidak searah. Kalau searah tadi kan hubungannya positif, kalau untuk yang negatif itu berbalik arah. Yang satunya bertambah tapi yang satunya
yang satunya lebih kecil ya, satunya lebih besar, satunya lebih kecil, yang satunya bertambah, yang satunya berkurang ya. Contohnya, semakin lama waktu belajar seseorang, maka semakin sedikit kesalahan yang dilakukan saat ujian. Betul enggak di sini? Mempunyai korelasi yang negatif atau korelasi yang positif? Kecuali kalau misalnya semakin lama waktu belajar seseorang, maka semakin besar nilai yang kita dapatkan. Itu korelasinya adalah positif. Tapi kalau korelasinya negatif, kasusnya beda. Semakin lama waktu belajarnya seseorang, maka semakin sedikit kesalahan yang akan kita lakukan saat ujian. Ya, ini untuk sisi yang kita nilai pada kesalahannya ya. Itu untuk korelasi negatif, bisa memahami ya. Kalau korelasinya positif berarti hubungannya searah, dia naik saya ikut naik karena berpengaruh ada kenaikan. Tapi kalau korelasinya negatif, dia naik akan menyebabkan penurunan pada saya. Itu untuk yang negatif. Kemudian kalau yang positif juga bisa, dia menurun, berpengaruh juga dengan penurunan yang saya lakukan juga. Nah, itu korelasinya positif juga ya, karena searah, sama-sama turun, sama-sama naik. Tapi kalau korelasi negatif, yang satunya bertambah tapi yang satunya dia akan menurun atau berkurang ya. Nah, kemudian di dalam grafiknya seperti ini. Produk yang terjual, ini harga produknya, hubungan antara harga produk dan jumlah produk yang terjual. Kalau kita melihat apakah ada hubungan positif atau hubungan negatif antara harga produk dan juga untuk jumlah produk yang terjual ya. Kalau kita melihat dengan pendapatan, jumlah produk yang terjual dengan pendapatan ya arahnya bisa dikatakan positif, tapi di sini antara harga produk dan jumlah produknya ya. Kemudian untuk interpretasi dari koefisien korelasi ya. Interpretasi dari koefisien korelasi di sini kita menilai untuk nilai koefisiennya. Namanya nilai koefisien korelasi ya. Ini nanti bisa kita dapatkan dari rumus. Kalau misalnya saja besaran koefisien korelasi itu berkisar antara -1 hingga 1. Jadi tidak ada nilai koefisien korelasinya nanti mendapatkan hasil -3. Tidak ada, salah berarti Anda menghitung. Karena di dalam koefisien korelasi itu kisarannya hanya -1 hingga 1 ya. Tidak bisa untuk korelasi itu berkisar antara -3 sampai 10 ya, tidak ada. Ya, kita lihat di sini. Kalau untuk penggunaan pada 0,0 sampai 0,19, maka korelasi antar variabel itu sangat lemah. Nah, kalau misalnya korelasi 0 bagaimana? Ya, berarti tidak mempunyai hubungan ya, tidak mempunyai hubungan. Kemudian kalau korelasinya antara 0,20, depannya ada 0 ya, 0,20 sampai 0,39, maka korelasi antar variabel ini lemah. Kemudian 0,40 sampai 0,59, korelasi antar variabel itu cukup kuat. Sedangkan kalau 0,60 sampai 0,79, korelasi antar variabelnya kuat. Sedangkan kalau yang sangat kuat itu adalah 0,80 sampai dengan 1, maka korelasi antar variabel itu sangat kuat ya, sangat kuat. Perhatikan di dalam ringnya di sini, kalau 0,00 sampai 0,19 korelasinya sangat lemah. Korelasi antar variabel tadi, variabel A dengan variabel B ya. Kemudian kalau korelasinya 0 bagaimana? Hasil saya 0, Bu. Tidak ada 0,0.
Kalau 0,0 berarti tidak mempunyai korelasi, ya. Tapi kalau misalnya didapatkan hasil 0,80 sampai 1, maka korelasi antar variabel antara A dengan B, variabel A dengan variabel B itu sangat kuat, ya. Terus kalau koefisien korelasi itu bernilai negatif, ada minusnya hasilnya nanti. Negatif 1 artinya korelasi itu mempunyai hubungan linier sempurna tetapi negatif. Sedangkan kalau korelasinya itu hasilnya 1, jadi positif, ya, artinya koefisien korelasi mempunyai atau memiliki hubungan linier yang sempurna positif. Ya, perhatikan, kalau hasilnya nanti negatif bagaimana? Ya nggak apa-apa. Berarti di situ korelasi antar variabelnya adalah negatif. Tapi kalau hasilnya, oh ternyata hasil saya kok positif, ya berarti tidak apa-apa, malah baik. Untuk korelasinya mempunyai hubungan linier yang positif, ya. Jadi tidak apa-apa hasilnya negatif, ya berarti kita menyebutnya saja hubungan linier tersebut negatif. Kalau misalnya hasilnya nanti di dalam perhitungannya koefisiennya ternyata kok nilainya positif, misalnya 0,63, ya berarti korelasinya di situ bisa dikatakan kuat, maka arahnya adalah positif, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat di dalam grafik, ya. Ini kalau kita membuat untuk grafik yang namanya scatter plot. Kalau menggunakan Excel ya bisa, ya, korelasinya negatif sempurna karena arahnya menurun. Kalau untuk scatter plot korelasi positif yang sempurna arahnya naik, ya. Jadi pengaruhnya dia akan semakin bertambah. Kalau ini pengaruhnya dia akan semakin berkurang atau menurun. Kemudian metode pengukuran korelasi, ya. Metode pengukuran korelasi di sini nanti bisa menggunakan scatter plotnya, ataukah kita bisa juga menggunakan metode ataupun grafik garis, ya, dimana untuk posisinya di atas ataukah di bawahnya. Kemudian di dalam teknik korelasinya yang sangat populer, yang banyak digunakan dalam teknik untuk penelitian, misalnya saja nanti waktu skripsi kita menggunakan untuk korelasi menggunakan suatu bentuk hubungan, maka bisa pakai korelasi untuk yang Pearson atau menggunakan korelasi yang Spearman. Dalam korelasi ini sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung, ya. Jadi kita tidak menyebut saja dalam variabel itu variabel bebas sama variabel tergantung, tidak usah. Kita cukup menyebutnya variabel A dan variabel B, variabel B dengan variabel C, variabel C dengan variabel D, yaitu dalam bentuk korelasi. Kemudian untuk menilai koefisien korelasi linier R-nya, ya. Rumusnya ini, ya. Rumusnya panjang. N ini adalah jumlah responden, jumlah data, sigma jumlah perkalian X dan Y dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y, terus dibagi dengan akar dari N, dari jumlah data untuk total pada X kuadrat. Jadi nanti X nya dikuadratkan dikurangi dengan kurung buka total dari X dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan N dikalikan dengan Y kuadrat, sigma Y kuadrat dikurangi dengan total dari Y yang dikuadratkan. Perhatikan untuk rumusnya ini, ya. Perhatikan untuk rumusnya ini. Jadi di sini nanti bisa kita gunakan dalam bentuk koefisien untuk korelasinya. Kemudian ini kalau korelasi Pearson, ya. Korelasi Pearson itu rumusnya memang lebih banyak, tapi yang saya pakai nanti dalam perhitungan koefisien korelasinya pakainya yang ini saja, ya. Terus untuk yang lainnya ini kuat lemahnya korelasi. Jadi seperti yang tadi sebelum slide ini juga sudah saya terangkan, ini hanya untuk memberikan penjelasan lebih kuat saja bahwa nilai koefisien korelasi itu terletak dari -1 sampai 1.
Jadi ada korelasi tinggi, korelasi yang kuat, sempurna, ataukah untuk korelasinya yang tidak ada. Kalau nol ya berarti memang korelasi itu tidak ada. Terus untuk pengambilan keputusan ya, nanti kita menggunakan koefisien korelasinya ini yang nomor 1. Kalau untuk yang nomor 2 ini penggunaannya nanti di SPSS ya, kita tidak menggunakan nilai sik tapi menggunakan R tabel. Nanti saya terangkan di Excel itu caranya mencari R tabelnya bagaimana ya. Apabila koefisien korelasi yang rumusnya tadi panjang tadi lebih besar dari R tabel, maka korelasinya signifikan, HA diterima, hipotesis A. Kemudian yang kedua, apabila koefisien korelasi yang tadi nilai dari rumusnya tadi lebih kecil dari R tabel, maka tidak ada korelasi yang signifikan atau H0-nya diterima. Nah ini untuk R tabelnya ya. Jadi saya berikan untuk koefisien korelasi, maksudnya dari materi korelasi ini 2 sesi ya. Jadi masih banyak untuk hal-hal yang harus kita bahas dalam penggunaan untuk perhitungan menggunakan yang Spearman ataukah yang menggunakan Pearson ya. R tabelnya ini yang kita pakai kalau di dalam Excel untuk mencari R tabel. Kalau untuk mencari koefisien korelasi tadi ya rumusnya yang panjang itu, tapi kalau untuk mencari korelasi tabel, R tabel itu menggunakan ini ya, rumusnya ini nanti diikuti saja dalam prakteknya ya. Ini untuk arah dari grafiknya, negatif, positif, dan zero. Arahnya negatif itu berarti arahnya menurun, kalau positif kan tadi arahnya naik ya. Terus ini berlawanan, arahnya sama sifatnya. Terus ini contoh korelasi ya. Minggu depan kita bahas untuk penyelesaian dalam analisis korelasinya. Jadi bisa saya tambahkan contoh-contoh kasus kalau menggunakan bentuk dari kuesionernya ya. Ya, saya akhiri dulu untuk pertemuan pada perkuliahan di malam hari ini. Untuk minggu depan masih seputar korelasi, tapi untuk pembahasan untuk materi nanti bisa saya kopikan dulu, jadi bisa dipelajari tentang analisis korelasinya, dan pada saat saya menerangkan untuk penerapan di kasus Anda sudah paham ya, maksudnya bisa kita menggunakan untuk analisis korelasinya di sini ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya.